Oke teman, ini sudah mulai matang ya. Nah ini sudah nangkanya udah mulai empuk ini, dan bumbu-bumbunya sudah pas kayaknya ya. Udah saya tambahin gula, udah saya tambahin garam sesuai rasanya. Ada penyedap juga yang sudah saya tambahkan, dan santannya seperti ini. Halo teman-teman kontainers, jumpa lagi dengan dapur jeleknya Tari Tralala ya. Nah kali ini saya akan masak, tapi masakannya nggak akan sepertinya masakannya udah biasa ya di dunia dapur teman-teman ya. Karena yang akan saya masak kali ini adalah nangka muda alias tewel ya. Nah tapi saya akan tunjukkan pada teman-teman, saya akan kasih tips teman-teman ya, bagaimana cara membuat sayur nangka muda itu lebih lezat, gurih. Dan satu lagi yang biasanya sering dikeluhkan teman-teman itu adalah kalau masak atau makan sayur nangka muda itu biasanya perutnya kembung kan. Nah ini bagaimana caranya agar sayur nangka muda ini tidak membuat perut teman-teman itu kembung. Bagaimana, saya akan kasih tips ya. Nah ada beberapa teman, ada beberapa orang, ada beberapa atau mungkin ada banyak teman yang sebenarnya belum tahu ya bagaimana cara membuat sayur nangka muda ini rasanya lebih gurih, lebih lezat, tapi perutnya tidak kembung. Nah, saya akan tunjukkan nanti, jangan lupa ikuti terus ya video Tari Tralala. Tapi jangan lupa teman-teman kontainers ya, kasih like dan subscribe ya. Oke, ikuti terus. Oke, jadi teman-teman, di sini saya sudah siapkan dua potong ya. Ini enggak satu utuh ya, tapi sudah dipotong. Tadi saya beli di tukang sayur 2 potong nangka muda, tapi belum diiris ya. Ini baru saya mau iris nanti, kemudian saya rebus. Nah ini ya. Nah kemudian ini bumbu-bumbunya yang sudah saya persiapkan. Ini ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, cabai, dan lain-lain. Nanti akan saya jelaskan pada teman-teman bagaimana cara membuat sayur nangka. Nah, ini daun salam juga ya. Biasanya kalau bikin sayur nangka muda pasti butuh ini kan. Oke, ini sudah biasa kalau bagi teman-teman ya. Oke, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara masaknya ya. Sekarang ikuti terus, saya akan potong-potong nangka mudanya itu jadi kecil-kecil gitu, nanti saya rebus ya. Oke. Ini pakai kantong plastik. Kita mulai potong-potong ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita potong-potong. Setelah itu kita akan cuci bersih dan kita akan rebus. Setelah itu kita langsung bikin sayurnya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuat sayurnya, bikin bumbunya sekaligus tidak bikin kembung dan rasanya nikmat atau gurih. Oke, kita akan rebus dulu teman-teman ya. Nah teman-teman, sekarang saatnya saya akan jelaskan pada kalian semuanya bagaimana cara membuat bumbu sayur nangka muda ini nanti menjadi tidak bikin kembung di perut, kemudian lebih gurih ya.
Nah, untuk yang pertama ini akan saya tunjukkan ya. Ini ada bawang merah. Bawang merah teman-teman ya. Bawang merah, kemudian bawang putih. Ini bawang putih. Untuk sebentar ya. Oke, ini ada cabai merah besar. Ini untuk warna aja ya. Terus kemudian cabai kecil, cabai rawit ya. Ini ada nggak banyak ini. Kemudian kemiri. Ya, tadi sampai di kemiri. Kemudian ini ada lengkuas. Seperti biasa kalau bikin sayur harus pakai lengkuas. Terus ada santan. Ada santan. Saya pakai santan cair aja, santan instan teman-teman ya, karena saya nggak sempat beli kelapa, daripada ribet ya, ini sama aja. Jadi untuk 2 potong tadi ukurannya santannya 1 aja cukup nih untuk yang kara ini ya. Kemudian apalagi nih ya, nih jahe dan juga sedikit kencur. Oke, kita akan ulek dulu bumbunya ya. Kita akan ulek dulu, tapi sebelum kita ulek, seperti janji saya tadi, saya akan jelaskan bagaimana resep membuat sayur nangka muda ini tidak bikin perut kembung dan lebih gurih. Nah, untuk yang pertama tadi kan ada bawang merah teman-teman ya, bawang merah. Jadi ukuran nangka mudanya kan 2 potong tadi, ukuran segitu ya. Kita rebus jadi mungkin sayurnya jadi sepanci ukuran sedang ya. Nah, bawang merah kita butuh berapa siung ya. Kalau umumnya kita masak pakai bawang merah itu, bawang merah lebih banyak itu tentu rasanya akan lebih nikmat kalau bawang merah untuk kita bikin sayur lodeh atau sayur apapun itu ya. Tapi tidak berlaku untuk sayur nangka muda ini teman-teman. Nah, kenapa? Jadi kalau nangka muda ini diusahakan sebisa mungkin bawang merahnya jangan terlalu banyak. Jadi kalau misalkan ini ukurannya 10 siung, kita kurangi jadi 6 atau 7. Nah, kita kurangi 3 siung ya. Nah, untuk 2 tadi saya ambil ini ada sekitar berapa ini ya, kalau yang segini-segini itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 siung teman-teman ya, 6 siung aja. Kemudian bawang putihnya ini yang gede-gede ini 3 siung tambah 1 siung yang kecil. Nah, ini itu kenapa bawang merah jangan terlalu banyak tuh. Jadi kalau terlalu kebanyakan bawang merah nanti rasanya agak ada asam-asamnya gitu, agak kecut gitu ya sayurnya, nanti jadi kurang nikmat gitu ya. Kemudian ini ini cabai merah besar yang sudah kita buang isinya, kita buang bijinya. Ini hanya untuk fungsinya mungkin untuk penambah warna aja ya. Kemudian cabai rawit ini kita hanya butuh antara 3 biji aja, 3 biji ya, 3 biji 3 biji cabai. Saya kasih 4, itu yang 1 kecil. Jadi nanti untuk pedas sayur nangka muda itu kalau terlalu pedas juga nggak enak ya. Jadi nanti pedasnya dari sambal sesuai selera teman-teman, bikin sambal terasi kayak atau apa ya, nggak apa-apa. Nah, ini adalah jahe yang sudah saya kupas ya teman-teman ya. Ini jahe. Nah, ini jahe. Sebentar, ini kencur sedikit aja kencurnya. Kemudian jahe. Nah, ini dia yang saya bicarakan tadi teman-teman, ini jahe. Kalau kita bikin sayur lodeh itu nggak perlu pakai ini ya, tapi kalau untuk sayur nangka muda kita butuh untuk sedikit jahe aja, sebesar ibu jari yang seujung gitu ya, sepotong aja ini. Nah, ini fungsi yang punya fungsi untuk membuat perut kalau kita makan sayur nangka muda itu tidak kembung. Ini adalah jahe. Jangan lupa tambahkan jahe teman-teman ya, untuk kalau teman-teman pengen bikin sayur nangka muda itu. Ini seperti yang saya bicarakan tadi, santan, kemudian daun salam. Ditambahkan daun salam ya. Ini sudah kita cuci. Belum kita cuci ya ini ya. Dari barusan ngambil dari pohon tangga. Kemudian ada
Ini apa, merica bukan merica ya, apa, ketumbar. ketumbar tapi kebetulan saya punyanya yang bubuk teman-teman, yang masih butiran habis, jadi saya tambahkan ini aja nanti ya. Oke, sekarang kita saatnya untuk kita ulek bumbunya. Kita ulek dulu, setelah itu nanti kita akan sangrai-sangrainya. Jadi kita tumis ya, apa, kita goreng gitu ya. Setelah kita ulek, jadi sudah dalam bentuk bumbu halus gitu ya nanti ya. Kita mulai ya teman-teman ya. Cabai merahnya sengaja ini bumbunya nggak saya blender teman-teman, karena sedikit aja, jadi nggak apa-apa diulek ya. Ini kemirinya nanti belakang aja kalau udah mulai halus. Kita tambahkan ini ketumbar. Oke, secukupnya ya. Kemudian gula sedikit aja dulu, nanti kalau sekiranya apa kurang nanti akan ditambah di sayurnya. Kemudian garam, ini garam, kemudian vitsin. Teman-teman kalau nggak suka vitsin nggak usah pakai vitsin ya, vitsin jadi penyedapnya belakangan. Oke, kita mulai dulu. Oke, sudah lembut teman-teman ya, jadi seperti ini. Oh ya, tadi kemirinya saya jelaskan ke teman-teman ya, untuk tadi saya kasih kemirinya nggak banyak, cuman sudah saya ulek di sini, nggak banyak, cuman beberapa butir aja, paling sekitar 3 butir ya, nggak, atau 4 butir lah, karena sayurnya kan udah pakai santan, jadi kita nggak perlu kemiri untuk jumlah yang terlalu banyak juga. Oke, kita tumis bumbunya dulu teman-teman, pakai lengkuas yang sudah kita geprek tadi ya. Sudah sangrai. Oke, jadi kita sudah buang airnya tadi, kita akan kasih ganti dengan air yang baru, lalu kita rebus lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah mulai mendidih, ini kita masukkan bumbunya ya, yang sudah kita sangrai dari tadi, ini bumbunya. Oke, kita masukin ya. Oke, kemudian kita aduk. Wah, ini ya santan, kita masukin ya santannya teman-teman ya.
Oke teman, ini sudah mulai matang ya. Nah ini sudah nangkanya udah mulai empuk ini, dan bumbu-bumbunya sudah pas kayaknya ya. Udah saya tambahin gula, udah saya tambahin garam sesuai rasanya. Ada penyedap juga yang sudah saya tambahkan, dan santannya seperti ini. Nah ini udah matang seperti itu, rasanya sedap banget teman-teman ya. Jadi seperti itu tadi tipsnya, cara membuat sayur nangka muda biar lebih sedap, biar gurih dan tidak bikin kembung di perut. Itu tadi. Oke. Baik teman-teman, itu tadi tips dari saya bagaimana cara membuat sayur nangka muda biar lebih gurih, biar lebih sedap, dan tentunya tidak bikin kembung di perut ya. Tadi bumbu-bumbunya sudah saya jelaskan, jadi nanti biar teman-teman yang belum tahu bisa dicoba di rumah. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel Tari Tralala. Oke.